strukturnya juga Bu, 3 tahun. Kenapa saya katakan kita kejar target? Coba Ibu masuk di Erapor. Apa yang pertama muncul? Buka Erapor. Apa yang pertama Bapak Ibu hadapi kalau buka Erapor K13? Sudah ikut Erapor kan? Menggunakan Erapor sudah kan? Nah, apa yang kita lihat? Muncul semua KD pembelajaran yang harus selesai semester 1. Ya kan? KD 3.1, KD 3.2 sampai berapa KD bersusun. Nah, karena ada muncul di situ, kita kejar target mengajar. Berani tidak ajarkan mengarang nilai di Erapor. Ya kan? Nah, itu maksud saya Bapak Ibu. Kita sudah dipatok pemerintah selesaikan ini semester 1 sampai di sini tanpa melihat keluasan di dalam. Nah, kalau di kurikulum Merdeka Bapak Ibu, kita hanya diberi CP per fase. Saya ambil contoh CP per fase. Fase A kelas 1-2, fase B 3-4, D, C di fase kelas 5-6, D ada di SMP 7-8-9, E ada di kami kelas 10, dan F di 11-12. Nah, pemerintah tidak mengatakan ini harus kau selesaikan sampai semester 1. Intinya selesaikan itu 2 tahun. Berarti kalau Ibu 2 tahun ya, fase A misalnya 1-2. Makanya kalau CP yang sebentar Ibu lihat itu adalah capaian untuk fase A, berarti untuk 2 tahun. Ibu sehingga mengatur yang mana mau dipakai di kelas 1, yang mana mau diajar di kelas 2. Intinya selesaikan setelah 2 tahun. Kita tidak dikejar per semester. Apalagi kebiasaannya setelah diberikan itu, diberi kesempatan memilih materi esensial. Koreksi CP yang ada di dalam. Ada enggak yang tidak sesuai kondisi sekolah kita? Kalau ada yang tidak sesuai, boleh dihilangkan Bapak Ibu, boleh tidak diajarkan. Saya ambil contoh, misalnya waktu pendampingan 16-8, PJOK muncul di situ mempraktekkan olahraga akuatik. Mereka hilangkan. Kenapa? Saya bilang kenapa dihilangkan dari CP Bu? Pak, mau praktek di mana Bu? Kami tidak punya sarana. Mau berenang di laut, resiko besar, buaya sudah banyak di laut. Nah itu kan, nah, lebih baik dihilangkan karena masalah. Tidak mungkin dia bilang Bu, saya sudah ambil apa namanya kolam berenang anak-anak isi di lapangan. Mereka skip Bapak Ibu, dan itu tidak masalah. Dan kami di kota ajarkan. Kenapa? Karena ada buntulan, ada pilaris yang bisa kami sewa. Nah seperti itu ya. Jadi analisis karakteristik materi esensial dari materi kita masing-masing. Apalagi Bapak Ibu yang ketiga, tersedia banyak perangkat. Betul. Di dalam PMN apapun yang Ibu butuh ada. Mau buku ada, mau perangkat ada, mau model project ada. Cuma yang saya ingatkan Bapak Ibu, yang ada di dalam PMN yang buat itu adalah guru-guru yang sama dengan kita. Mereka menyusunnya sesuai dengan kondisi sekolahnya, gitu ya. Jadi kalau Bapak Ibu nanti mengambil atau mengadaptasi, coba dikoreksi, modifikasi. ATM, ambil, tiru, modifikasi sesuai kebutuhan kondisi sekolah Bapak Ibu. Boleh tidak dilarang Bapak Ibu? Malah memang kita dianjurkan ke situ. Jangan ngambil dari tempat yang lain, apalagi tergiur beli perangkat. Banyak dia transfer 100.000, silakan ambil, tinggal ganti nama identitas. Nah itu semua ternyata tahu itu. Betapa mirisnya kalau kita guru mau melakukan itu. Ngambil dari sini, lengkap, gratis, dan itu sudah pasti sudah diakurasi pemerintah, layak pakai, gitu ya. Nah, jangan juga modifikasi, ganti identitas, ganti tanda tangan, di tengah muncul Bogor. Nah, itu maksud saya. Oke, gitu ya. Jadi memang banyak kemudahan Bapak Ibu, kita tidak lagi dikejar target kurikulum. Oleh karena itu, maka di kurikulum Merdeka siswa kita itu adalah objek pembelajaran.
Maaf, terbalik. Subjek pembelajaran, mohon maaf. Subjek pembelajaran. Kalau di K13 objek, kenapa saya katakan objek? Kita yang kejar target harus selesai. Anak tidak paham ya, anak PAN tidak paham, yang penting sudah 3 minggu sesuai dengan perencanaan, pindah, gitu kan? Nah, kalau di sini Bapak Ibu, anak itu adalah subjek pembelajaran kita, anak yang mengatur sendiri kebutuhan belajar, kita hanya memfasilitasi. Saya paham, ketakutan adalah guru. Bagaimana kalau saya memberi keluasan kepada siswa untuk mengatur pembelajarannya? Mampukah saya? Itu kan? Yang anak minta ini, yang minta itu, bagaimana saya? Maka tugas kita tingkatkan kompetensi. Ya. Saya Bapak Ibu sebelum kurikulum merdeka memang sudah melakukan itu. Saya selalu menyerahkan kesempatan ke anak-anak saya mendesain kelasnya. Mau dibuat apa kelas kimia? Selalu saya buat seperti itu Bapak Ibu. Nah, ternyata itu dikenal dengan istilah kesepakatan kelas. Nanti jadi guru penggerak baru saya tahu, oh itu namanya kesepakatan kelas. Jadi biasakan itu Bapak Ibu buat dulu kesepakatan dengan anak-anak. Sambil contoh yang terbaru. Ketika saya meminta anak-anak untuk desain kelas kimia itu seperti apa, saya beri kesempatan. Saya diangkatkan kertas Bu. Bang, tulisannya hanya 2 kata. Apa mereka tulis di situ? No PR. Mereka mau kelas kimia itu no PR. Ya, saya menyentuh mereka nanti di kelas 12. Ya, karena sudah 10 tahun selama di SMA 3 aku guru kelas 12 terus, kebagiannya di situ. Nah, no PR. Jadi saya balik, kenapa nggak no PR? Kalau kamu nggak mau dibebani tugas ya, nggak usah sekolah, pulang kampung saja, beli kambing 2 ekor, pelihara, jual anaknya, main HP, itu saja. Apa jawaban anak-anak saya Bapak Ibu? Bukan seperti itu Bu. Kami maunya guru jangan memberi pekerjaan rumah, beri kami tugas di jam pembelajaran, kami berusaha selesaikan. Kalau tidak selesai, kami selesaikan di jam-jam tertentu, baru kami pulang setelah selesai. Luar biasa Bu permintaan anak-anak saya, dan menurut saya memang harusnya kita guru seperti itu. Jangan membebani anak lagi dengan PR-PR, karena mereka punya tugas lain ketika berada di rumah. Ada pembelajaran yang mungkin sudah dirancang oleh orang tuanya. Tuh, ya kan? Jadi tugas kita sedang Bapak Ibu. Apalagi yang kedua Bapak Ibu, yang mereka inginkan, kelas kimia itu tidak bilang teori kurangi. Kami mau lebih banyak praktek. Saya bilang, oke, mari. Ibu tidak akan mengeskipkan seperti itu. Pokoknya setiap pembelajaran kimia, silakan ke laboratorium, kita praktek, kemudian cocokkan dengan teori. Apa anak saya bilang? Itu yang kami suka Bu. Coba dia bilang begini semua. Nah, itu maksud saya Bapak Ibu, beri kesempatan anak-anak mengungkapkan apa maunya di dalam kelas, dan kita fasilitasi, gitu ya. Nah, baik. Sekarang saya ingin membantu Bapak Ibu coba memahami tentang kurikulum merdeka. Sebagai guru ini yang harus kita paham, karena berkaitan dengan tugas kita. Bagaimana struktur kurikulum merdeka? Di jenjang SDMI ya, mata pelajarannya bagaimana, bentuk kegiatan pembelajarannya seperti apa, bentuk penilaiannya bagaimana, kriteria penilaiannya bagaimana, kriteria kenaikan kelasnya bagaimana, terus kelulusannya dari sekolah bagaimana. Kita harus satu bahasa di sini Bapak Ibu, satu paham supaya tidak ada lagi membandingkan yang lalu dengan yang sekarang. Ya, saya coba buka satu persatu, kita jawab satu persatu. Yang paling pertama, mata pelajaran apa saja yang dipelajari di struktur di kurikulum merdeka pada jenjang SD dan madrasah ibtidaiyah? Oke. Sama Bapak Ibu, mau jenjang dasar, jenjang menengah, untuk kurikulum merdeka model pembelajaran itu ada 2. Pembelajaran intra dan project atau P5. Dan ini berdampingan. Jadi Bapak Ibu wajib melakukan 2 jenis pembelajaran ini. Yang mana pembelajaran intra berarti yang berkaitan dengan mata pelajaran kita, ya kan? Guru bahasa Indonesia ya ajar bahasa Indonesia dan seterusnya. Nah, yang mana pembelajaran kedua P5 yaitu pembelajaran berbasis tema project. Jadi Bapak Ibu guru nanti berkolaborasi dengan guru-guru yang lain dalam pembelajaran tema.
tema proyek maksud saya. Kalau SD kan tematik ya pembelajarannya. Nah di sini ada khusus tema yang disediakan untuk proyek. Kita akan bahas besok sekaligus menyiapkan perangkat pembelajarannya. Kemudian jumlah jam pembelajaran diatur diatur per tahun. Jadi memang hanya diatur per tahun. Kita diberi keluasan menentukan. Yang penting selesai sesuai dengan target yang ditetapkan. Berarti kalau per tahun di kelas 1 walaupun sama-sama kelas A nanti dengan kelas 2 tetap ada perbedaan ada beban tahunan untuk setiap mata pelajaran. Terus pendekatan pembelajaran masih sama Bapak Ibu, dibenarkan melakukan pembelajaran berbasis mata pelajaran seperti kami di jenjang SMA, IPA, Fisika, Kimia dipisah. Nah, kalau di jenjang SD ada tematik, ya kan? Masa agak bingung juga buku tematik itu. Ternyata saya pikir ini dulu pemahaman saya yang disebut tematik adalah mapel itu hanya terintegrasi 1-2 mapel yang relevan, kemudian ada penjenjang. Tapi ternyata buku tematik SD beda ya. Semua mapel ada di dalam. Luar biasa. Saya akui guru SD multi talenta. Beda kami guru kimia. Nah guru SD sampai saya pernah dapat kasus Bapak Ibu baku bantah dengan anak saya di SD gara-gara soal matematika. Dia perlihatkan ada tugas matematika, mungkin dia kesulitan. Saya beri arahan untuk cara mengerjakan, cara praktis. Menurut saya itu yang paling mudah. Dia bantah saya. Itu soal matematika, nilai yang mendekati, apalagi padahal cuma penambahan. Gak tahu kelas berapa itu. Saya bilang tidak, nah ini caranya yang benar. Apa dia bilang? Ibu guru harus suruh kerja begini. Luar biasa Bapak Ibu. Nah itu maksud saya, kita sebagai seorang guru buka wawasan anak bahwa cara menyelesaikan soal itu ada beberapa cara. Jangan dibatasi anak dikungkung. Selama itu jalurnya benar, logikanya tepat dan sesuai dengan dalil-dalilnya, disilakan. Kasihan anak. Bagaimana saya bukan anak saya masih keras, kan saya bilang kalau begitu, nah, karena Nisa yang paham cuma gurunya, ayo tanya ke gurunya ya. Dan sepertinya dia aku juga pergi bertanya sama gurunya, ngambek. Nah itu maksud saya Ibu. Terus terkait mata pelajaran lain untuk di jenjang SD, MI apakah ini masih sama Ibu? IPAS masih ya? Ya masih sama. Mata pelajaran IPAS merupakan paduan IPA IPS. Ini masih sama ya? Kedua, bahasa Inggris menjadi mata pelajaran pilihan. Kemarin ada diajarkan? Ya, berarti masih sama nih ya? Masih pilihan tergantung kesiapan sekolah dan gurunya yang mengajar. Terus satuan pendidikan murid memilih setidaknya 1 dari 4 mata pelajaran seni dan budaya. Maksudnya apa? Pembelajaran seni budaya di jenjang SD boleh salah satunya saja. Kalau gurunya hanya basicnya seni tari, jangan paksakan mengajar seni rupa. Gurunya yang hanya menguasai seni musik, jangan suruh bikin seni rupa. Gitu ya? Itu. Jadi sesuaikan dengan SDM pengajar yang di sekolah. Kalau dulu diajar semua ya, guru seni harus ajarkan semua. Ya sama kami. Kelahan guru yang cuma kuasai seni musik, ada seni rupa di dalam. Akhirnya apa? Kasih LKS kerja itu soal di dalam. Jadi memang ini Bapak Ibu memang sistem harus dirubah. Dan jadi di sini jangan lagi terikat Bapak Ibu harus ajarkan semua. Pilih sesuai dengan ketersediaan tenaga pengajar. Saya pernah ditanya di jenjang SMP, bagaimana kalau guru seninya menguasai 2? Kan saya bilang memilih setidaknya 1, tapi boleh 2. Ya, boleh 2. Kalau ada yang mampu mengajarkan 4, saya berikan 4 jempol. Guru yang luar biasa. Iya. Ini berarti tidak ada perubahan di sini Bapak Ibu ya? Masih yang berbeda yang ada di mana saja? Yang di atas. Pembelajaran dibagi 2, ada intra dan P5. Sekarang kita lihat struktur kurikulum. Nah, coba lihat Bapak Ibu.
Nah, coba perhatikan. Nah, kalau Bapak Ibu lihat struktur kurikulum dari kementerian seperti ini. Saya lupa, ternyata saya diberi ini. Jangan-jangan baterainya. Coba cabut. Bisa? Oh iya, boleh boleh. Foto. Coba kita perhatikan Bapak Ibu. Kalau kita lihat yang dari kementerian, kurikulum SD MI itu dibuat 2 kolom seperti ini. Coba diperhatikan. Nah, ini mata pelajarannya. Ibu perhatikan apakah ada yang berubah? Pendidikan agama, Pancasila, bahasa Indonesia, matematika, penjas, seni budaya, bahasa Inggris, muatan lokal. Ada yang berbeda? Ada. Oke, sudah? Oke, terima kasih. Ya. Nah, coba perhatikan. Apa yang berubah dari sini Bapak Ibu? Ini khusus kelas 1 ya. Apakah ada yang berubah? Mapelnya masih tetap? Pendidikan Pancasila berubah nama saja. Berubah nama ini PPKN. Ganti kulit. Nah, kalau Bapak Ibu lihat, ini ada 2 kolom. Ini adalah JP Intra. Ini JP Intra namanya. Ini namanya JP Project. Oke? Nah, berarti kalau Bapak Ibu lihat, semua mapel itu wajib melakukan pembelajaran proyek juga. Kecuali yang 2 di bawah. Bahasa Inggris dan muatan lokal adalah pilihan. Seperti tadi ya. Maka tidak ada beban proyek. Nah, untuk bahasa Inggris, kalau misalnya, karena dia pilihan, kalau misalnya sekolah belum punya kesiapan membelajarkan sendiri, menjadwalkan sendiri bahasa Inggris, tetapi guru boleh mengintegrasikan ke mapel lain. Yang mana contohnya? Misalnya matematika, sudah boleh memperkenalkan hitungan 1, 2, 3 dan seterusnya. Itu namanya mengintegrasikan. Jadi tidak terjadwal, gitu ya. Bahasa Indonesia mungkin sekali-sekali membuat kata bahasa Indonesia yang dipadankan ke bahasa Inggris. Itu namanya mengintegrasikan. Nah, jadi Bapak Ibu lihat, itu mulai dari kelas 1 memang pembelajaran P5 itu sudah ada. Proyek itu wajib. Besok kita desain. Nah, ini namanya total JP tahunan. Oke, nanti saya perlihatkan ringkasannya. Saya lanjut yang kelas 2. Nah, kelas 2 naik tadi berapa ya? Berapa JP? Saya perhatikan saja dulu. Nah, di kelas 1 beban intra 23 jam. Biasanya berapa Bapak Ibu per minggu? 24. Ya? 24. 24. Ya. Nah, per minggu yang ke-13. Ya. Oke, ini 23. Iya. Oke, saya lanjut. Nah, ini kelas 2. Kelas 2 naik dari 25 jam per minggu. Di mana yang berubah? Yang ini. 5, Bahasa Indonesia menjadi 7. Kemarin berapa? 4. Kemarin bahasa Indonesia berapa? 4. 6. 6. Nah, ini 7. Ini ya. Nih, berarti ada perubahan JP ya. Nah, dan kita lihat juga ternyata P5 juga tetap ada. Berarti kalau kelas 1 mau kelas 2, kelas A semua sudah ada pembelajaran P5. Kecuali mata pelajaran pilihan bahasa Inggris dan muatan lokal. Jadi ini boleh ada, boleh tidak. Kalau ada SDM-nya silakan diajarkan, tetapi yang ini tidak masuk di sini. 25 ini hanya hitungan ini ke atas. Ya? Oke. Saya lanjut. Sebentar saya perlihatkan ringkasannya supaya lebih mudah membandingkan. Nah, sekarang kelas 3.
Nah, kalau kelas 3 sampai kelas 5 ini sudah masuk fase B. Masih sama ibu bapak, tapi apa yang beda? IPAS. IPAS ada di kelas 3. Kemarin bagaimana? Kelas 1 ada? Tidak ada juga? Kelas 2 tidak ada? Nah, berarti nanti kelas 3 berarti masih sama. Sama di sini ya. Nanti di kelas 3 juga baru ada IPAS ibu. Nih. Totalnya 29 karena IPAS sudah masuk 5 jam. IPAS di kelas 3 kemarin berapa jam bu? Oh terpisah. Sekarang 1. IPA berapa kemarin bu? Jam berapa jam per minggu? Kalau di kelas 3 kayaknya Belum ada? kelas 1 sampai kelas 3 Nanti kelas berapa? Sekarang ini kelas 3 ibu sudah diajarkan. IPAS sudah ada di kelas 3. Jumlah jamnya 5 JP intranya ditambah P5 nya nanti 1 JP, total 6 gitu ya. Berarti yang masuk yang baru ini ya, berarti ini yang dulu masih di kelas 4 sekarang sudah mulai kelas 3. Oke, saya lanjut lagi, kita lihat yang kelas 6. Nah nih, kelas 6 sama, struktur mata pelajarannya sama saja di kelas 5. Kita lihat yang ringkasannya. Saya coba ringkaskan Bapak Ibu supaya mudah melihatnya. Ini yang sudah saya jelaskan tadi ya. Nah, ini ringkasannya Bapak Ibu. Ya. Beban belajar intrakurikuler per minggu, ini semua mata pelajaran yang ada di kelas di MI, Madrasah Ibtidaiyah dan SD. Nah, saya beri tanda bahasa Inggris bahasa muatan lokal pilihan itu 2 JP per minggu. Pilihan kalau ada guru yang bisa mengajar. Nah, ibu bisa lihat fase A kelas 1 kelas 2 itu IPAS belum ada. Belum ada ya? Nah, kelas 1 itu 23 jam per minggu. Di luar 2 ini. Berarti kalau ibu tambah bahasa Inggris total menjadi 25 di sini. 23 ini hanya jumlah yang wajib, bukan pilihan ini. Nah, di kelas 2 Bapak Ibu apa yang berbeda? Dari 23 dan 25, yang mana beda? Matematika bahasa Indonesia kelas 1 cuma 6, di kelas 2 sudah 7. Yang mana lagi? Matematika tadi 4 naik 5. Masih sama yang lalu? Masih? Oke. Sekarang kita pindah ke fase B 3-4. Coba perhatikan, sama agama tetap kelas 1 sampai kelas 6 3 JP. Pendidikan Pancasila kelas 1 sampai kelas 6 4 JP. Bahasa Indonesia yang berubah di kelas 2 6 7 6 6. Matematika kelas 1 lebih sedikit, setelah kelas 2 sampai kelas 6 menjadi 5 ya. IPAS kelas 1 2 belum ada fase A, tapi begitu fase B sampai fase C 5 JP. Seni dan budaya dari kelas 1 sampai kelas 6 3. Nah, jadi kalau Bapak Ibu nanti di sekolahnya Bapak Ibu menambah jam bahasa Inggris misalnya, berarti Ibu tambah di sini jadi 25, 27, 31, 31. Begitu ya? Ada pertanyaan sampai sini Bu? Aman? Ya. Nah, kemarin ada kekhawatiran. Aduh, bagaimana guru sertifikasi? Ada pengurangan jam dan sebagainya. Nah, tetap ada solusi.